Saya rindu untuk jemaat Impact Community Indonesia jadi jemaat yang peduli sama keluarga. Saya mau beritahu, saya mungkin boleh harus ngomong gini. Mungkin kamu gak usah kasih persembahan deh di gereja, gak usah kasih perpuluhan deh di gereja, tapi lu tolong dong keluargamu. Jangan sampai pelarian gara-gara aku kasih persembahan di gereja, gara-gara aku kasih perpuluhan di gereja, keluarga kita tolong. Saya rindu untuk setiap kita harus rela berkorban demi mensejahterakan keluargamu, tetanggamu, dan sekitarmu. Yang kedua, hasil daripada pengorbanan memberikan kesejahteraan bagi orang lain. Kalau Anda pengen hidup sejahtera, Anda harus berkorban. Saya kasih contoh, gak usah jauh-jauh orang yang di depan saudara. Saudara, orang yang di depan saudara ini bukanlah orang yang skillful. Main musik gak bisa, nyanyi gak terlalu bisa, berbicara depan umum beletotan, gak jelas, grogian, matematika gak bagus, bahasa Inggris apalagi. Bahkan saya pernah dites IQ SD kelas 6. IQ saya berapa saudara? 69. 67 IQ si Panse atau jongkok. Jadi saya cuma 2 poin di atas si Panse, saudaraku. Terima kasih sudah mentertawakan saya, terima kasih. Kalau ada manusia terburuk yang gak punya skill, orang di depan saudara. Waktu saya menikah dengan istri saya, dia orang yang pintar dalam bahasa Inggris, pintar komunikasi, cerdas, hitung-hitungan matematika, kalkulasi akurat. Bahkan saya punya assignment waktu di Australia, dibantu sama istri saya. Waktu itu masih pacar, dibantu sama pacar saya. Saya berpikir, udahlah, waktu nanti saya menikah, saya melayani Tuhan, kamu yang usaha. Karena saya cuma punya hobi baca Alkitab dan melayani gereja. Itu yang saya bisa lakukan. Yang lain tidak bisa saya lakukan. Kalau ada orang terbodoh di dunia, ada orang di depan saudara. Tapi yang saya punya adalah satu. Yang saya punya adalah, yaitu saya mau kerja keras. Saya disiplin. Itu yang saya punya modal saya. Dari saya kerja keras, saya disiplin, saya takut akan Tuhan. Ajaib, apapun yang saya sentuh. Saya pernah jadi full timer di gereja. Tuhan angkat dan promosikan, Tuhan cukupkan. Saya pernah keluar dari seorang full timer di gereja dan memulai usaha di Australia. Walaupun bahasa Inggris terbatas, Tuhan berkati. Dengan income 1 bulan $8.000 every month, sekitar 80 juta rupiah. Dan sampai hari ini istri saya hidup dari tangan saya. Siapa bilang orang bodoh gak bisa diangkat Tuhan? Siapa bilang orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak punya IQ yang tinggi bisa hidup? Bukti orang di depan saudara. Yang penting di sini berkorban dong. Jangan mengemis. Jangan hidup nyaman terus. Bayar harga. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Kata usahakanlah di sini artinya kerjakan. Kata usahakanlah di sini artinya jangan tinggal diam. Kata usahakanlah di sini artinya berupaya keras. Kata usahakanlah di sini artinya berpikir dengan keras. Mungkin kamu gak punya modal, mungkin kamu gak punya IQ, mungkin kamu tidak punya skill. Selama kamu mengusahakan, pasti kamu sejahtera. Setelah saya sejahtera, saudara, dengan income $8.000, rumah di Australia $1 juta waktu tahun 2004. Seorang anak muda dengan income 80 juta per bulan, dengan rumah 700 square meter, 6 kamar, 3 lantai. Tuhan panggil untuk kembali ke Indonesia, melayani di Indonesia. Saya tinggalkan income saya dari zero sampai di Indonesia, no. Saya jual rumah saya, mobil saya, semuanya untuk kembali ke Indonesia. Untuk apa? Karena saya melihat saya bisa sekolah, tapi saya pengen melihat anak-anak yang lain bisa sekolah juga. Di pedalaman banyak anak-anak gak bisa sekolah. Itu sebabnya kami lakukan adalah kami kembali ke Indonesia.
tinggalkan orang tua saya di Australia, tinggalkan 3 adik kandung saya semua di Australia. Mereka udah citizen Australia. Orang tua saya berkayu crazy man. Semua orang pengen tinggal di Australia. Semua orang pengen hidup nyaman di Australia. Kamu malah tinggalkan Australia. Lu tahu waktu lu kembali ke Indonesia, lu harus bayar pengobatan gratis. Anakmu berhenti disupport sama pemerintah. Yes, ada harga. Tapi saya gak rela sampai anak-anak di bangsa Indonesia gak bisa sekolah. Yang kami lakukan, kami mulai pikirin Indonesia. Saudara, saya kasih buka pikiran saudara. Apa yang terjadi kalau Anda cuma bisa hidup untuk diri sendiri? Anda kenyang untuk diri Anda sendiri. Anda bisa sekolahkan anak setinggi-tingginya untuk diri keluargamu sendiri. Anda bisa punya pekerjaan yang mapan. Dan Anda nggak peduli sama lingkungan di sekitarmu. Coba bayangkan apa yang terjadi. Yang lapar tetap lapar. Yang nggak bisa sekolahkan anak tetap nggak bisa sekolah anak. Yang nggak punya pekerjaan tetap nggak bisa punya kerjaan. Saya beritahu, yang terjadi ini, kalau Anda membiarkan orang di sekelilingmu tetap dalam keadaan susah, maka Anda sedang menciptakan generasi monster untuk hidupmu dan keluargamu. Mereka nggak akan bisa tinggal diam. Lihat tetangga hidup mapan, sedangkan aku susah. Waktu kemarin pandemik, saudara, ada satu bapak-bapak digebukin sama rakyat karena nyuri laptop. Sampai kemudian polisi harus memisahkan antara rakyat dengan orang yang digebukin ini dengan korban ini. Dan kemudian dia dibawa ke kantor polisi dan ditanya, "Kenapa kamu mencuri laptop?" Bapak ini menangis. Sejak pandemik, semua anak harus sekolah online. Anak saya 3 bulan gak bisa sekolah online karena gak punya laptop, gak punya gadget. Saya sebagai ayah gak tega melihat anak saya gak sekolah. Itu sebab yang saya lakukan adalah saya coba pikirkan bagaimana dia bisa punya laptop. Karena saya gak punya uang, yang saya lakukan saya curi laptop. Polisi itu menangis. Tetangganya gak mikirin. Sementara tetangganya masih bisa sekolahkan anaknya, bisa nyalakan laptop, nyalakan gadget, punya gadget yang banyak, tapi gak pernah pikirin tetangganya. Saya gak mau saudara hidup di negara ini gak damai. Saya gak mau saudara hidup di negara ini menyalahkan pemerintah. Tapi saya beritahu, pemerintah gak bisa tangani mengenai kesejahteraan seorang diri. Pemerintah butuh saudara. Makanya butuh untuk mengusahakan. Apa yang terjadi kalau Anda memikirkan yang lapar dikasih makan, yang gak sekolah disekolahin, yang gak punya pekerjaan saudara berdayakan, maka saudara sedang meredam kejahatan di negara ini. Seringkali kita menyalahkan pemerintah, tapi kita gak pernah bikin sesuatu buat sekitar kita. Itu sebabnya tolong jangan pikir dulu yang jauh-jauh. Pikirkan tetanggamu. Pikirkan salah satu anggota keluargamu yang tidak sejahtera. Pasti ada di antara kita yang punya keluarga yang hidup dalam kesusahan. Coba pikirkan, pernahkah kamu kasih ampau pada waktu Chinese New Year? Pernahkah kamu kasih bingkisan Natal pada waktu Desember? Pernahkah kamu memikirkan pada pergantian semester di bulan Juni dengan Juli, dia harus masuk sekolah yang baru, harus bayar uang pangkal dan sebagainya? Pernahkah kamu pikirin? Saya rindu untuk jemaat Impact Community Indonesia jadi jemaat yang peduli sama keluarga. Saya mau beritahu, saya mungkin boleh harus ngomong gini. Mungkin kamu gak usah kasih persembahan deh di gereja, gak usah kasih perpuluhan deh di gereja, tapi lu tolong dong keluargamu. Jangan sampai pelarian. Gara-gara aku kasih persembahan di gereja, gara-gara aku kasih perpuluhan di gereja, keluarga kita tolong. Saya rindu untuk setiap kita harus rela berkorban demi mensejahterakan keluargamu, tetanggamu dan sekitar.